Yuk, balik lagi di Ngobrol Solid. Nah, kalau ini udah senyum-senyum orangnya nih. Ini cukup unik di sastra Jawa. Dia lo angkatan 2010 ya? Angkatan 2010. 2010, gue 2006. Beda 4 tahun kita ya? Jauh mas. Enggak jauh-jauh Iya, amat. 2016 itu saya masih masih SMP lah. Hah? Kok 2016? 2006? 2006, sorry 2006. 2006 ya, lo Saya SMP. masih SMP. Gue baru masuk kuliah, ya nggak jauh-jauh amat lah, 4 tahun. Siap. Biar kelihatan muda. Nah, Mantek ini cukup menarik karena kalau dilihat dari wajahnya mungkin kalian nggak akan percaya bahwa dia alumni sastra Jawa. Jadi kita akan bahas itu. Langsung aja, Tek. Kenapa sastra Jawa, Tek? Lo dari Ambon nih, yang gue tahu dia dari Ambon nih. Iya. Kenapa sastra Jawa, Tek? Aduh, memang itu juga sangat banyak orang menanyakan hal itu. Kenapa kamu ambil sastra Jawa? Sedangkan kamu itu tidak ada keturunan orang Jawa, tidak ada apa-apanya di Jawa. Ya, itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab dan pertanyaan yang sangat wajib dijawab. Jadi kenapa, Tek? Mungkin tujuannya sih yang penting masuk UI lah ya. Sama. Yang Berarti penting sama sama gue. yang penting masuk UI, lulus di universitas terbaik di universitas di Indonesia lah. Nah, di selain itu juga keduanya itu adalah saya lah pencinta budaya Indonesia. Asik. Artinya sebelum mengambil budaya-budaya orang lain, saya mengambil dulu lah jurusan yang ada di yang ada di Universitas Indonesia. Orang bertanya kenapa enggak sastra Indonesia? Ya mungkin kalau sastra Indonesia itu kita sudah paham lah tentang bahasa Indonesia, tentang budaya-budaya Indonesia. Ya pastinya secara umum pasti udah tahu lah. Indonesia kan umum betul. banget. Ya saya orangnya suka tantangan mas. Asik. Jadi suka tantangan banget. Jadi selain sastra Jawa itu juga saya juga dapat omongan dari salah satu pengajar saya di. Kamu ngomong apa pengajar lu? Nurul Fikri, nggak apa ya sebut lah. Bebas kalau ngarep di sini. Jadi Nurul Fikri namanya bimbingan belajar. Jadi ya mungkin beliau melihat nilai saya yang tidak maksimal karena beliau menanyakan kamu mau ambil apa di UI? Saya pengen ngambil fisip dan juga fakultas hukum. Nah namun beliau melihat nilai rata-rata saya itu mungkin tidak cukup lah ya, tidak memenuhi ya. Beliau kamu harus mengambil jurusan yang sesuai dengan standar kamu ini. Nah, saya lihat tuh jurusan-jurusan di seluruh fakultas yang sesuai yang nilainya enggak pas dengan nilai saya di Nurul Fikri itu. Akhirnya saya melihat pas nih dengan sastra Jawa. Alhamdulillah keterima. Ambillah tes sastra Jawa. Dan dia unik deh. ambil hukum, Jadi entah waktu itu mungkin bisa dibilang informasi saya tidak tahu. Waktu itu seingat saya itu saya ambil sastra Jawa dulu. Nomor satu. Wih. Kalau seingat saya ya. Jadi orang bilang itu kan harusnya hukum dulu, fisip baru Jawa. Jadi saya tidak tahu. Jadi saya pilih sastra Jawa, hukum baru fisip. Tapi jadi akhirnya keterima ya. Akhirnya keterima. Terus gimana lo dinamikanya? Karena kan kita bicara secara kultur jauh ya. Jauh sekali. Jauh kalau kayak bahasa juga kan waktu itu gue sebenarnya 11-12 cuma lebih parah dia, maksudnya dia adaptasi lebih parah ya. Kalau aku kan dari Jakarta nih. Iya. Jadi kayak pelafalan apa segala macam kan. Itu yang paling bikin saya stres, hampir saya menyerah. Dan yang dibilangkan yaitu ya paling susah itu ya PBJ. Pengajaran bahasa Jawa. Penguasaan bahasa Jawa. Itu yang bikin saya down, yang bikin saya pengen mundur lah. Tapi yang bikin lo akhirnya bertahan apa? Yang bikin saya bertahan ya karena saya sudah berada di dalamnya. Kenapa harus saya menyerah? Karena ya sekali lagi saya orang suka tantangan. Harus sampai selesai. Harus sampai selesai. Oke, mantap nih. Karena ya saya lihat ya orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Walaupun saya harus ada bimbingan saya. PA saya nama Mas Pras itu beliau mendorong saya ngepush terus. Kamu harus bisa. Akhirnya beliau menyerahkan salah satu mentor yaitu Mas Putut, yang namanya Mas Putut angkatan 2012.
ya beliau lah yang selalu menjunjung saya, selalu mensupport saya untuk bisa Bahasa Jawa itu. masih Jawa itu. Akhirnya alhamdulillah ya Lulus. akarnya waktu itu saya udah nggak lulus 2 kali ya. PBJ-nya. PBJ-nya Iya. kalau seandainya 2 kali saya nggak lulus, DO. maka behar sudah Iya. cita-cita saya untuk masa depan. Tapi yang menarik buat gua kan gini, yang gue inget Tek ya. Siap. Lu itu masuk langsung nyoba berbagai macam UKM ya? Kalau nggak Betul. salah. Nah itu dalam pikiran lu apa? Lu nyobain semua UKM tuh? Saya mencoba semua UKM sesuai dengan minat dan hati saya. Di mana hati saya itu pengen berlabuh. Yang tidak mengganggu kuliah saya dan tidak mengganggu pikiran saya. Dan akhirnya lu fokus di Menwa. Seharusnya saya fokus ke Menwa karena Menwa itu kan mengajarkan saya disiplin. Karena ya dari SD, SMP sampai SMA itu saya selalu melakukan kedisiplinan. Ya SD itu saya selalu barisin sebelum masuk kelas, saya barisin dulu anak-anak di lapangan. Iya, Okay. saya barisin dulu. SMP juga seperti itu. Seluruhnya siap gerak sebelum kepala sekolah atau guru memberikan arahan. Jadi saya siapkan dulu. Nah akhirnya terbawa sampai di kuliah. Akhirnya masuk Menwa. Dan saya setiap maba masuk, ya saya siapkan dulu sebelum mereka masuk ke dalam balai ruang. Tapi dia termasuk konsisten loh. Ketika dia udah milih satu nih yang gue perhatiin ya. Menwa lo milih dari awal kan? Mil dari awal. Sampai selesai loh. Dia ngikut tuh. Sampai selesai. Jarang loh ada maba dari awal ikut UKM konsisten sampai selesai. Saya ikut banyak. Yang paling terkesan itu ya brigade. Ya brigade waktu itu. Tapi saya berpikir bahwa brigade itu memang sangat menarik juga akhirnya untuk mengikut aksi dan segala macam. Tapi saya merasa jangan dulu lah karena saya masih mahasiswa baru. Saya harus fokuskan karena brigade itu kan ya apa ya salah satu wujud saya juga untuk bisa ikut aksi membela rakyat yang dimana membutuhkan sebuah aspirasi dari mahasiswa. Nah sekarang kan gue mau nanya soal adaptasi lo nih Tek. Ketika lo dari Ambon, itu situasi kulturnya lo Ambon sebelah mana? Maluku Tengah. Maluku Tengah. Terus akhirnya lo ke Depok, ke Jakarta. Pasti lo ada adaptasi dong dengan Pasti. kultur di sini banyak yang berbeda. Apa aja yang beda? Pasti yang perbedaan itu adalah budayanya, gaya bahasanya, dan juga pergaulannya. Sempat ada ini nggak? Maksudnya orang salah paham sama lo ngomong gitu kan? Nah pastinya ada. Nah, pastinya kan perbedaan saya di Ambon dan di sini di saat gaya berbicaranya. Saat saya berbicara yang tadinya sopan, tapi orang menganggapnya itu adalah serius. Serius atau kasar? Kasar. Namun ya itulah nada kita orang Ambon yang tinggal di daerah pantai, yang suara ombak yang suara kita itu harus lebih kecam dari ombak. Gitu. Tapi berarti nggak berapa lama? Nggak lama? Jadi cepat ya adaptasi saya itu pertama itu saya melakukan sebuah peneguran. Maksudnya gimana? Jadi peneguran itu ya saya lewat negur. Oh ini apa bahasa basi lah. Betul. Jadi itu yang diajarkan orang tua saya. Jadi orang tua saya itu dimanapun Anda berada, ingat tetangga itu adalah keluarga sendiri. Di saat Anda apa-apa, keluarga yang akan membantu Anda. Akhirnya saya ingat terus kata-kata itu dan setiap saya lewat di tetangga saya itu tegur, Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Mas. Akhirnya tegur sapa terus menerus. Akhirnya jadi teman dekat akrab. Dan ini memang lucu nih anak nih. Gua kenal dia dari maba, cuma gue tahu muka. Dia ini setiap ada ngelihat senior disamperin sama dia. Dia nggak ada malu-malunya. Itulah. Iya memang itu karakter saya seperti itu Mas. Jadi ya kalau saya kenal, saya samperin dulu sebelum saya ke kelas. Saya samperin dulu sebelum saya beraktivitas. Karena ya saya berpikir bahwa senioritas itulah yang bisa membimbing saya. Senioritas itulah yang bisa memberikan saya sebuah informasi yang bermanfaat untuk kehidupan saya, khususnya yang ada di rantau. Nah, dari kebiasaan lo seperti itu, akhirnya yang gue tahu nih Tek, di antara semua angkatan lo nih, jaringannya paling luas nih. Nah, lo bisa cerita nggak lo? Sampai seluas itu jaringan lo tuh gimana? Jaringan di UI ya maksud gue. Dia punya kawan di fakultas lain. Hampir setiap orang nih yang gue tanya,
sastra Jawa bang, kenal mantek dong. Itu gimana cerita sampai kayak gitu tuh? Karena tadi itu artinya jangan pernah batasin sebuah pergaulan. Karena bergaul dengan siapapun selama pergaulan itu positif. Saya itu bergaul itu dengan orang-orang semua karakter mas, dari pemabuk, permanisme dan segala macam yang negatif. Tapi saya tidak pernah mengambil negatifnya, saya ambil positifnya. Untuk menjaga diri lu biar tidak terpengaruh gimana tuh? Kan pasti pergaulan ya? Pasti iya. Ada. Intinya dalam batin kekuatan hati itu bagaimana? Kekuatan hati kamu tuh kalau seandainya kamu ingin terpengaruh dengan hal itu, saya berpikir bahwa saya anak rantau. Saya di rantau itu bukan untuk menghancurkan diri saya, tapi saya merantau itu untuk memperbaiki diri saya supaya lebih baik dari orang-orang lain. Berarti memang lo pegang banget niat lo dari Ambon ke sini merantau adalah untuk berjuang. Berjuang, karena namanya sebuah perjuangan kan bukan kita mendapatkan sebuah kegagalan. Namanya sebuah perjuangan kan kita mendapatkan sebuah kesuksesan yang dimana yang bisa membahagiakan orang sekitar. Yang paling utama adalah kedua orang tua kita. Itu yang selalu gue pegang. Ini juga di satu-satunya angkatan dia yang foto sama rektor di ruangannya rektor. Itu bisa kayak gitu gimana tuh Teh? Pertama itu ya mungkin berawal dari menua sih mas ya. Yeah. Berawal dari menua. Berawal dari menua yang saya selalu siapkan maba-maba sebelum masuk ke Padibio itu ke dalam balerung. Nah ya dari menua itulah saya bisa dekat dengan para rektor, bisa dekat dengan para dekan, bisa dekat dengan wakil-wakil rektor. Intinya itu adalah menegur sapa. Menegur sapa. Kalau Anda malu dimanapun Anda berada, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah sekarang ini akhirnya dari dia kuliah sastra Jawa, dapat istri orang Jawa ya? Alhamdulillah. Jadi sebelum ini, kalau saya ingin sampaikan, sebelum ke istri, saya ingin sampaikan dulu bahwa jangan pernah malu untuk masuk sastra Jawa. Karena orang akan berpikir, lu ngapain sih ambil sastra Jawa? Lu kerjanya apa? Sebenarnya sih kalau berpikir saya, sarjana itu tidak harus Anda bekerja di jurusan yang Anda ambil. Lintas. Tapi bagaimana cara Anda untuk menjadi orang sukses tanpa harus di sarjana itu? Banyak kok orang sastra Jawa menjadi jurnalis, orang sastra Jawa jadi dosen, jadi pengusaha sukses. Semua itu kembali kepada kamu sendiri, dari diri sendiri, bukan dari jurusan. Jurusan itu cuma hanya membuat kamu itu berpikir lebih logis, berpikir secara luas bahwa bukan dengan jurusan ini aja yang harus saya fokuskan, tapi bagaimana Anda harus melebarkan sayap Anda semana kemampuan Anda. Berarti menurut lo bangku kuliah apapun jurusannya itu untuk membentuk pola pikir? Betul, kalau saya seperti itu. Menarik ini. Dan gue sih ada satu yang unik dari dia. Ini gue buka aja. Dia ini kalau di postingan medsosnya ada hashtag dia pribadi, namanya hashtag mantek selalu ada. Itu gimana ceritanya tuh Tek? Lo kepikiran itu? Sebenarnya itu bukan hashtag, bukan saya yang buat. Siapa? Tapi ada salah satu postingan yang postingan anak, kalau tidak salah itu panitia sama Bim atau? Bukan, apa namanya? Olim. Oh, Olim UI. Jadi ya setiap ada kericuhan, setiap kegiatan UI, setiap apapun kegiatan UI, ya itu saya selalu ada. Dan akhirnya dia memposting foto saya di salah satu media sosial. Dia taruh hashtag mantek selalu ada. Dan akhirnya jadi brand. Mantek selalu ada. jadi judul nih. Siapa tahu ya mungkin saya itu berpikir untuk menjadi seorang pemimpin di daerah saya yang itu mimpi saya untuk menjadi seorang pemimpin di daerah saya. Nah, hashtag itu membawa saya agar saya itu selalu untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, entah butuh bantuan saya atau butuh bantuan siapapun untuk hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini buat dari Mantek untuk kawan-kawan adik-adik yang di timur nih. Gimana tips-tips untuk merantau dan survive di luar daerahnya sendiri?
yang pastinya untuk adik-adik saya di timur, jangan pernah takut untuk merantau dan jangan pernah takut untuk masuk universitas negeri. Karena jangan berpikir bahwa universitas negeri itu mahal. Semua universitas negeri itu murah, tapi semua kembali kepada kamu. Kalau kamu konsentrasi dan fokus semaksimal mungkin. Dan satu lagi, Anda merantau bukan untuk diri sendiri, tapi Anda merantau untuk kedua orang tua Anda sendiri. Akhirnya kalau Anda merantau dengan sebuah kesuksesan, maka kebahagiaan yang akan didapat oleh kedua orang tua. Moto hidup saya itu adalah tangisilah orang tua kamu dengan kebahagiaan, jangan tangis orang tua kamu dengan kegagalan. Karena itu akan menjadi pertanggungjawaban orang tua ke akhirat nanti. Rencana ke depan ngapain? Rencana saya ke depan itu adalah ngapain, Tek? mungkin membuka pertama usaha. Karena dia di IG-nya tuh lagi apa ya? Tanaman ya? Tanaman. Dan juga ini Mas, ini yang saya fokuskan itu bikin channel juga seperti itu. Tapi channel saya itu tentang kuliner. Jadi masak seluruh masakan di seluruh Nusantara. Karena istri saya juga ikut jago masak dan juga istri saya itu suka kuliner Nusantara. Oh, berarti lo mau ini kuliner Betul. lokal gitu ya? Ya itu, selain itu mungkin politik jangan dulu sih, belum berpikir seperti itu, tapi lebih mencari link lagi, lebih banyak supaya untuk mengantarkan saya lebih ke depan untuk. Gue yakin bisa sih dia. Amin. Luas lo di UI, semuanya kenal dia. Lo sebut ujung-ujung Mantek kenal. Karena mungkin kenal itu dari maba sih Bang, Mas. Jadi dari angkatan 2011 itu sampai 2016 itu semua maba itu kenal saya. Karena ya itu mau dikenal orang ya harus tampil di depan, harus menjadi pemimpin. Kalau Anda tidak menjadi pemimpin di satu kelompok, maka Anda akan tidak dianggap. Tetapi kalau Anda menjadi seorang pemimpin di satu kelompok, maka Anda dianggap, tapi menjadi pemimpin harus ada berkualitasnya. Kalau tidak berkualitas dan cuma hanya memimpin tidak berbuat, maka ya sama halnya buang garam di laut. Tuh, dengerin. Nah, thank you Tek. Nanti kawan-kawan kalau tertarik sama cerita Mantek lebih lanjut, siap, itu bisa ngisi di kolom komentar. Nanti juga kalau mau kenalan sama Mantek, akun medsosnya Mantek mungkin akan gue cantumkan di caption. Siap. Jadi satu lagi, akhirnya saya dapat istri orang Jawa Timur. Tuh. Jadi jangan takut. Buat apa takut? Jurusan itu cuma hanya membawa kita ke mana Mas tadi? Cara berpikir kita, ya. Anda berpikir luas, maka Anda akan mendapatkan link yang sangat banyak. Aset yang paling berharga itu adalah teman. Asik. Karena banyak mencari aset, banyak mencari informasi. Ini kalimat penutup yang baik nih. Siap. Jadi sampai jumpa di ngobrol solid selanjutnya. Ciao.